Salam Fanmu Harapan Mama TV. Berjumpa lagi dengan saya. Pada malam ini saya akan coba membahas dan menganalisa pertandingan yang kemarin malam dan juga yang nanti malam dan dini hari. Untuk yang menonton video saya sebelumnya, 3 pertandingan yang saya analisa itu bisa dibilang tidak tepat ya, tidak tepat di 2 pertandingan dan satu yang tepat yang Prancisnya ya. Tapi kalau kita menganalisa jalannya pertandingan, saya kira ini memang benar-benar sebuah kejutan besar ya. Pertama, Ukraina versus Rumania. Di analisa saya sebelumnya, saya melihat Ukraina itu akan unggul atas Rumania. Dan kalau kita lihat jalannya pertandingan itu sepertinya akan mengarah ke sana ya. Bagaimana Ukraina itu terutama di babak pertama itu unggul sampai 70%, ball position sangat menguasai pertandingan. Tapi apa daya, sebuah tendangan jarak jauh dari Stanciu, kaptennya itu berhasil merubah kedudukan. Dan di babak kedua, karena merasa Ukraina itu mentalnya jatuh ya, karena menguasai pertandingan tiba-tiba kebobolan lewat tendangan yang spektakuler walaupun atas kesalahan kiper ya. Itu membuat mentalnya drop dan terbukti skornya pun di luar perkiraan ya, 3-0 untuk Rumania. Dan untuk laga kedua ini Belgia versus Slovakia lagi. Saya mengunggulkan Belgia akan menang atas Slovakia. Kembali kalau kita menonton arahnya pertandingan itu sudah mengarah bahwa Belgia akan menang ya, sangat menguasai pertandingan. Dan pada saat kebobolan 1 gol pun Belgia sempat membuat gol walaupun dianulir ya. 2 gol dari Romelu Lukaku itu dianulir. Hingga berkesudahan skornya Belgia kalah 1-0 oleh Slovakia. Dan di laga yang kedua itu Prancis versus Austria. Ini juga ya, kita lihat bagaimana Prancis menguasai pertandingan dan Austria berhasil melakukan sebuah counter-counter. Cuman saya kira kita harus ancungi jempol kiper Austria ya, yang banyak melakukan penyelamatan. Dan memang sentuhan Mbappe yang lagi tidak baik ya, 2 kali dia one on one dengan kiper, tendangannya melenceng. Walaupun akhirnya berkesudahan untuk kemenangan Prancis atas Austria 1-0 ya. Kalau saya melihat ada peluang-peluang bersih dari Prancis yang bisa setidaknya skor itu 3-4-0. Kabar buruknya itu Mbappe cedera patah hidung, tapi kabar terakhir Mbappe tidak akan dioperasi dan akan menggunakan topeng rencananya untuk di partai selanjutnya. Kita masuk untuk laga nanti malam, itu ada 2 pertandingan. Yang pertama itu Turki versus Georgia. Ini kalau kita lihat laga yang bisa menjadi acuan siapa yang akan jadi runner up di grup F ini ya. Karena ada Turki, Georgia, Portugal, dan Ceko. Kedua tim ini punya kesempatan untuk mengambil poin. Kalau dilihat secara kualitas pemain, menurut saya Turki lebih unggul. Kita ketahui Turki itu ada kaptennya Hakan Çalhanoğlu yang main di Inter, ada Arda Güler yang main di Real Madrid ya. Belum lagi ada Yilmaz di sana. Kalau dibandingkan dengan Georgia, mungkin pemain yang terkenal itu hanya Kvaratskhelia ya, yang main di Napoli. Tapi kalau kita melihat Georgia bagaimana peningkatannya cukup bagus, berhasil menyingkirkan Yunani di kualifikasi terakhir. Dan pertandingan-pertandingan Georgia sebelum melangkah ke Euro ini lebih bagus dibandingkan Turki. Kalau kita lihat Turki yang diasuh Vincenzo Montella, pelatih Italia, mantan legenda AS Roma. 4 pertandingan terakhir Turki itu 3 kalah sebelum berangkat ke Euro. Karena pada saat kualifikasi Turki jadi juara grup mengungguli Kroasia dan Wales. Sangat trennya menurun Turki. Nah, yang membuat saya bingung adalah dalam saya menganalisa pertandingan ini, saya lihat di beberapa sumber banyak yang malah mengunggulkan Turki, padahal kalau kita lihat secara grafik permainan Turki lagi menurun, sedangkan Georgia menengah bahkan meningkat ya. Jadinya apa kira-kira
penyebabnya banyaknya mengunggulkan Turki di berita-berita di media-media yang saya baca ya di media sosial. Menurut saya adalah ini faktor murni kemampuan individu pemain Turki lebih bagus dari Georgia, dan Turki lebih konsisten tampil di ajang-ajang besar ya. Kita ketahui Turki kan terus masuk ini di Euro, bahkan walaupun kalah di babak penyisian tapi tetap konsisten masuk. Sedangkan Georgia sudah lama sekali belum tampil di Euro ya. Ini jadinya murni kemampuan individual Turki ditambah dengan pengalamannya bermain di ajang sekelas Euro dibandingkan Georgia. Itu melihat saya banyak orang yang media-media itu mengunggulkan Turki. Dan jika menurut saya, kalau melihat dari rekor pertemuan antara Turki dan Georgia, dengan Turki menang 3 kali, Georgia menang 1 kali, dan seri 1 kali, saya melihat laga ini Turki yang akan bisa mengamankan 3 poin atas Georgia. Tapi saya melihat mungkin laga ini akan ketat, tapi saya masih mengunggulkan Turki. Kalaupun mentok-mentok mungkin hasil seri juga pantas, tapi saya lebih mengunggulkan Turki mengingat di sana ada beberapa pemain berpengalaman seperti Çalhanoğlu, seperti Arda Güler, seperti Yilmaz. Masuk ke laga kedua, itu ada laga Portugal versus Republik Ceko. Kalau kita lihat pertama dari sejarah pertemuan, Ceko ini lawan yang empuk bagi Portugal ya. 4 pertandingan Portugal melawan Ceko, Portugal menang semua atas Ceko. Lalu kalau kita lihat lagi secara kualitas pemain, kalau kita bandingkan Ceko mungkin yang diandalkan itu adalah Thomas Soucek yang main di West Ham, dan juga ada Patrick Schick yang main di Bayer Leverkusen ya. Dibandingkan dengan Portugal ya. Portugal dari kiper sampai penyerangnya itu semua bintang-bintang semua ya. Kita ketahui dari kiper itu mungkin yang akan dipakai Diego Costa. Tapi juga punya cadangannya Rui Patricio juga bagus di AS Roma main. Di belakangnya Ruben Dias ada di sana. Masih juga punya cadangan yang bagus itu Pepe. Walaupun sudah senior berusia 40 tahun, tapi masih konsisten permainannya. Di sayap itu di kanan aja sudah ada Dalot, Cancelo ya. Lalu di tengahnya juga kalau kita lihat itu juga ada Vitinha yang main di PSG, ada Bruno Fernandes ya. Lalu kalau kita mau lihat lagi dari segi sayap, Bernardo Silva di kanan, Rafael Leao, Diego Jota juga di sana bisa dipasang, dan juga Cristiano Ronaldo ya. Jangan pernah lupakan goal getter, pemain yang sangat berpengalaman, itu masih tampil di laga kali ini. Jadinya secara rekor pertemuan maupun kualitas individu pemain, Portugal unggul atas Ceko. Tapi Portugal harus hati-hati ya. Kalau Ceko kita lihat sebelum masuk ke babak di final Euro Jerman 2024 ini, permainannya itu begitu konsisten, begitu kompak ya. Kalau kita lihat Ceko, ini yang harus hati-hati berkaca pada pertandingan yang kemarin ya. Bagaimana Rumania yang dalam perjalanannya begitu bagus, bisa tampil bagus. Slovakia juga yang awalnya tidak diprediksi akan tampil bagus, tapi saya percaya sekali bahwa kemampuan tim itu dipengaruhi oleh grafik ya. Saya lihat Ceko ini grafiknya lagi bagus, lagi meningkat. Oleh sebab itu dalam partai Portugal dan Ceko ini saya melihat akan terjadi banyak gol prediksi saya. Karena Portugal juga tampil menyerang, Ceko pun juga tidak punya kemampuan untuk bermain bertahan ya. Cuman siapa yang akan jadi pemenang? Saya lihat di sini keunggulan kualitas pemain Portugal maupun juga pengalaman Portugal, maupun juga kalau kita lihat super sub-nya Portugal di saat nanti buntu, entah Ronaldo buntu, bisa masuk Gonzalo Ramos, bisa masuk Diego Jota ya. Itu yang akan mempengaruhi hasil pertandingan ini. Bagaimana pergantian pemain nanti itu akan sangat mempengaruhi, dan terbukti Portugal ini jangan lupakan juga dia dilatih oleh Roberto Martinez yang pernah melatih Belgia. Permainannya itu memang kalau menurut saya
Tidak seperti Portugal sebelumnya yang hanya mengandalkan skill individu. Saya melihat partai ini akan menjadi milik Portugal dengan gol yang banyak, mungkin skornya antara 3-1 atau 3-2 atau bahkan 2-1 atau 3-0 ya. Saya lihat ini pertandingan ini akan banyak gol, lebih dari 2 gol. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Van Muarapan Mama TV. Salam Van Muarapan Mama TV.